Apa yang kita buat itu satu bisa dinilai secara moral Katolik jika itu disertai dengan kesadaran. Artinya kesadaran itu berarti saya tahu. Itu yang mau saya lakukan saya tahu dan saya menghendakinya. Saya ingin melakukan itu. Kalau itu hal baik, itu berarti suci, mulia, bagus. Tapi kalau itu hal jelek, salah atau dosa. Sekali lagi, tindakan kita itu bisa dinilai baik, buruk, dosa atau salah itu jika dilakukan dengan kesadaran. Kesadaran itu punya 3 unsur sebenarnya. Yang pertama, saya tahu. Pengetahuan ini penting. Tanpa itu tidak bisa dinilai. Karena tidak sadar berarti. Kalau saya sudah tahu dan saya menghendaki apa yang saya tahu itu, semakin saya tahu dan semakin saya menghendakinya, maka itu bisa semakin dinilai. Kalau itu hal baik, maka itu semakin baik atau semakin suci. Kalau itu hal yang buruk, itu semakin salah atau dosa. Semakin mampu saya melakukan dan semakin tidak mampu saya melakukan, itu menentukan juga. Seorang bapak itu dosanya pasti atau hal yang baik yang dilakukan pasti lebih banyak atau lebih baik atau lebih dosa daripada anaknya. Nah sekarang, kalau saya sengaja untuk nyepak orang lain tadi, ya saya dosa. Tetapi kalau saya tahu bahwa saya bisa lebih baik, tetapi saya tidak membuatnya, kalau saya nyepak-nyepak gini nanti kena orang lain, saya bisa lebih baik ya udahlah, nggak usah marah-marah. Tetapi saya tetap melakukan itu, lalu kena kaki orang lain, dosanya bukan dosa nyepaknya, tetapi karena saya tahu bahwa saya bisa lebih baik, tetapi tidak saya buat. Maka dosa itu adalah jika saya tahu dan saya menghendakinya, hal yang saya tahu ini jelek, saya tetap melakukannya, saya tetap mau melakukannya, meskipun saya mampu tidak melakukannya, saya mampu untuk nolak, tapi enggak, saya lakukan aja. Itu dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, hari ini kita kembali diberi teladan iman, yaitu Santa Lucia, seorang perawan dan martir. Dan menurut legenda, dia hidup pada awal abad keempat, tahun 300 sekian, di awal. Di mana pada saat itu, Kaisar adalah belum Katolik, karena nanti Kaisar baru pada pertengahannya. Kaisar ini mengejar-ngejar orang-orang Kristen yang pada saat itu beriman cukup terbuka, sehingga mereka dilaporkan lalu ditangkap dan dibuat menjadi tidak lagi bisa beriman Katolik. Lucia ini mempertahankan keperawanannya hingga akhir, bahkan dia mati dipenggal. Kemampuan orang untuk mempertahankan iman bukan karena terpaksa, tetapi karena yakin bahwa hidupnya dijamin oleh Tuhan. Dan itulah yang perlu kita teladani, bagaimana cara kita menjadi yakin akan hidup kita melalui iman kita. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening kembali, coba kita renungkan. Apakah kesulitan, kesesakan, dan persoalan dalam hidup kita justru membuat kita semakin yakin akan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan para martir, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon, penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang, berkat doa Santa Lucia, perawan dan martir-Mu. Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga, diteguhkan oleh semangat imannya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Beginilah firman Tuhan, celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh
penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tidak ada orang yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Alleluia, alleluia. Tuhan datanglah dan jangan berlambat, ringankanlah beban umatku. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Ya, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi.
Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para saudara terkasih, kalau saya jalan, kemudian kaki saya terantuk kaki orang lain, maaf Pak, saya dosa enggak? Saya jalan, kaki saya terantuk kaki orang lain, saya dosa enggak? Oh enggak. Saya lagi jengkel nih ya, jengkel nih. Saya nyepak-nyepak gitu, saya kan kaki saya gitu. Terus pas kena kaki orang lain lagi, dos gitu. Dosa enggak? Piye? Saya lagi jengkel ya, terus saya marah-marah gitu, kena kaki orang lain. Dosa enggak? Dosa enggak? Apa yang kita buat itu satu bisa dinilai secara moral Katolik jika itu disertai dengan kesadaran. Artinya kesadaran itu berarti saya tahu itu yang mau saya lakukan, saya tahu dan saya menghendakinya. Saya ingin melakukan itu. Kalau itu hal baik, itu berarti suci, mulia, bagus. Tapi kalau itu hal jelek, salah atau dosa. Sekali lagi, tindakan kita itu bisa dinilai baik, buruk, dosa atau salah itu jika dilakukan dengan kesadaran. Kesadaran itu punya 3 unsur sebenarnya. Yang pertama, saya tahu. Pengetahuan ini penting. Tanpa itu tidak bisa dinilai. Karena tidak sadar berarti. Kalau saya sudah tahu dan saya menghendaki apa yang saya tahu itu, semakin saya tahu dan semakin saya menghendakinya, maka itu bisa semakin dinilai. Kalau itu hal baik, maka itu semakin baik atau semakin suci. Kalau itu hal yang buruk, itu semakin salah atau dosa. Semakin mampu saya melakukan dan semakin tidak mampu saya melakukan, itu menentukan juga. Seorang bapak itu dosanya pasti atau hal yang baik yang dilakukan pasti lebih banyak atau lebih baik atau lebih dosa daripada anaknya. Nah sekarang kalau saya sengaja untuk nyapa orang lain tadi, ya saya dosa. Tetapi kalau saya tahu bahwa saya bisa lebih baik, tetapi saya tidak membuatnya, kalau saya nyepak gini nanti kena orang lain, saya bisa lebih baik ya udahlah, nggak usah marah-marah. Tetapi saya tetap melakukan itu, lalu kena kaki orang lain, dosanya bukan dosa nyepaknya, tetapi karena saya tahu bahwa saya bisa lebih baik, tetapi tidak saya buat. Maka dosa itu adalah jika saya tahu dan saya menghendakinya, hal yang saya tahu ini jelek, saya tetap melakukannya, saya tetap mau melakukannya, meskipun saya mampu tidak melakukannya, saya mampu untuk nolak, tapi enggak, saya lakukan aja. Itu dosa. Maka tadi dikatakan dalam penutup Injil ini, meskipun kalian melihatnya, berarti kan tahu toh, kita indera pencerap, indera kita kan ada 5 itu, termasuk ini, melihat berarti kan memberi informasi, memberi pengetahuan. Pengetahuan kita itu menggerakkan kemauan, atau tidak mau. Kalau ini sudah tahu bahwa ini baik dan tidak saya lakukan, maka ini kan, ini toh, kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya, maka dosa. Bukan karena ini Yesus atau tidak, tapi karena tahu ini benar, baik, tetapi saya tidak mau, justru menolak. Maka yang perlu kita renungkan adalah, adakah tindakan-tindakan kita yang termasuk kelompok ini? Apakah saya tahu ini enggak benar? Apapun itu. Makin PK kita terhadap hal-hal yang kita buat, makin baik. Karena apa? Karena semakin kita akan meminimalkan frekuensi atau jumlah dari tindakan-tindakan kita yang salah. Maka, apa yang kita tahu perlu kita evaluasi. Yang biasa kita buat belum tentu baik. Yang biasa kita buat bahayanya adalah mungkin juga ada bahaya dosa di sana.
yang biasa kita buat, meskipun itu hal rohani, perlu disadari dan dievaluasi. Misa begini belum tentu baik loh. Loh kok bisa? Iya. Kalau misa di sini mikir, ini mau foto kok gini nih. Penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, loh itu juga bahaya. Loh itu gak usah misa Romo, lebih bahaya lagi. Wong misa aja digoda begitu kok apalagi nggak misa, tambah mudah tergoda. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mempunyai waktu untuk menyadari apa yang sedang kita buat dan yang telah kita buat. Lalu kita evaluasi dengan panduan tadi itu, apakah saya tahu ini jelek ya? Lalu apakah saya tetap mau menghendaki saya lakukan ini? Saya bisa nggak menolak ini? Waduh saya nggak bisa, berarti terpaksa dong. Oh ya udah, mau nggak mau saya lakukan, udahlah oke. Tapi kalau saya tahu bahwa ini bisa saya tidak lakukan dan saya bisa tidak menghendaki ini, saya tahu karena ini jelek dan tetap kita lakukan, semakin besar pengetahuan dan kemauan kita, semakin beratlah dosa itu. Semakin tahu bahwa ini hal baik dan semakin kita mau menghendakinya, semakin baiklah tindakan kita itu. Nah sekarang coba kita renungkan, aku ini sedang dalam posisi yang mana? Terlena dengan hal-hal baik yang sudah aku buat, meskipun itu menyakiti orang lain, ataukah kita berani punya waktu setiap hari untuk menyadari apa yang kita buat? Apakah jika aku tahu ini hal baik, aku menghendakinya, semakin menghendakinya, ataukah udahlah lakukan sesuatu yang sebisanya aja, gak usah bagus-bagus juga nggak apa-apa, gak ada orang lihat juga kok. Hati-hati, nanti kita masuk ke dalam dosa kelalaian. Nah, kita melihatnya, tapi kita tidak juga percaya dan menghendakinya. Nah, sekarang coba direnungkan, sejauh mana saya sudah melakukan hal-hal yang baik itu, dan sejauh mana saya tidak menghendaki dan berani untuk tidak membuatnya, karena saya tahu bahwa itu hal yang jelek dan bertentangan dengan keyakinan dan iman saya. Itulah yang dilakukan oleh para martir. Sekarang coba kita merenung sejenak, apakah yang saya mampu lakukan dengan panduan ini? Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami terus ingin bersyukur kepadamu karena Engkau demikian sabar dan murah hati terhadap kami. Engkau tahu kami bisa berbuat lebih baik, namun kerap kali kami hanya melakukan sekedar untuk menyelesaikan apa yang perlu kami buat dan apa yang bisa kami buat. Kami mampu untuk melakukan lebih baik, tapi kami menghendaki apa yang biasa kami buat saja. Ampunilah segala kelalaian kami ini, dan biarlah kami belajar untuk bekerja sama dengan rahmat-Mu, sehingga kami bisa berbuat lebih baik dalam hidup kami, demi pertumbuhan iman saudara-saudari kami yang lain. Kami mohon rahmat kasih-Mu ya Bapa, untuk pertumbuhan iman dan keterbukaan hati demi keharmonisan keluarga, bagi saudara Yohanes, Maria, dan keluarga besar mereka. Semoga setiap kesulitan yang harus mereka hadapi setiap hari benar-benar dapat membuat mereka semakin dekat satu sama lain dan membuka pintu-pintu rahmat yang meneguhkan hidup dan keluarga mereka. Kami persembahkan dalam naungan kasih-Mu ya Bapa, sebuah keluarga yang memohon rahmat penyertaan kasih-Mu untuk proses renovasi gedung milik mereka. Semoga perbuatan, usaha, dan niat-niat baik mereka senantiasa Kau pandang dan menggembirakan hidup mereka, serta hidup mereka semua yang bekerja sama. Kami persembahkan segala niat baik ke dalam naungan kasih-Mu, sempurnakanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami persembahkan pula ya Bapa, saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap kepadamu, terutama Ibu Lucia Warsiah yang 7 hari lalu telah Kau panggil menghadap kepadamu. Kami percaya Bapa, hidupnya telah Kau pandang cukup, dan kami mohon semoga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosanya dan memperkenankan kini dia menjadi pendoa dan pembagi rahmat bagi keluarga dan kami semua. Bapa, gunakanlah hidup kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini. Inilah hasil dari pohon anggur, usaha manusia dan dari bumi, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi dan santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan, cucilah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Berdoalah para saudara yang terkasih, agar persembahanku dan persembahan ini berkenan dan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, berkenanlah menerima dan menguduskan persembahan yang kami unjukkan ini. Semoga api cinta kasih yang menyala dalam diri Santa Lucia dalam menghadapi berbagai penganiayaan berkobar juga dalam hati kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam sengsara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengobarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi bermadah menyanyikan lagu pujian memuji Engkau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kita semua yang hendak menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Para saudara yang terkasih, pandanglah, lihatlah. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah damai dan kekuatan kita setiap hari. Karena itu, berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa dari puji syukur nomor 221. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami telah menerima kekuatan rohani pada perjamuan kudus yang kami selenggarakan untuk merayakan Santa Lucia yang jaya dalam membela kemurnian dan kemartiran. Semoga kami semakin terdorong untuk melaksanakan apa yang kami imani. Semoga kami siap menyambut kedatangan Putra-Mu dan kelak boleh masuk ke dalam perjamuan surgawi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.